'amalaka wa la yanfa'u man 'indaka. Karena ilmu yang tanpa diamalkan itu tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memanfaatkan kepada dan tidak akan memberikan manfaat kepada keluargamu dan teman-temanmu. Enggak ada manfaatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anuqan beliau berkata, wa yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu akan berbisik, akan mengundang, akan mendorong kita untuk beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Fa in ajabahu, itu pun kalau dijawab panggilannya itu. Ilmu mengundang kita untuk beramal. Ketika dijawab panggilannya, amal, ya sudah, itu namanya benar, berkah. Wa illa, kalau tidak dijawab, irtahala, ilmunya pergi. Yang dimaksud pergi itu tarhalu barakatuhu. Artinya keberkahannya yang hilang. Hanya ilmu kok. Hanya bisa debat aja, ngadu dalil. Kelakuan mah kayak monyet kelakuannya. Iya. Ilmu mah tinggi, kelakuannya kayak monyet. Ini banyak sekali. Namanya, kalau ini namanya jarkoni. Ngajar wong ngelakoni. Iya. Ya, itu semacam itu. Nah, ini terjadi pergeseran nilai dalam pendidikan sendiri. Harus kita perhatikan bahwa pendidikan kita zaman dulu pada waktu kita masih kecil, namanya sekolah di SD, SMP, SMA, di pesantren, itu kan pendidikan sifatnya normatif. Artinya ketika guru ngajarin saya sholat, gurunya sholat. Kalau guru ngajak kita zikir, gurunya juga berzikir. Itu adalah pendidikan yang sifatnya normatif. Tetapi sekarang sudah bergeser. Pendidikan kita dengan deskriptif. Yang penting murid paham. Mengerjakan atau tidak mengerjakan itu bukan tugas guru. Yang penting Anda ngajarin murid jampi-jampi sholat, bisa sholat, selesai. Itu tugasmu. Adapun melakukan sholat atau tidak, itu bukan tugas guru. Itu namanya deskriptif. Yang penting asal paham. Saya seperti itu. Sehingga banyak, bukan di sini aja, di sana, di Timur Tengah juga. Bulan puasa, dosen ngajak ilmu tafsir, tapi cuma ngerokok. Jadi kayak orientalis kan. Orientalis kan ahli agama ya, tapi kita tidak mengamalkannya. Seperti itu. Jadi hanya ilmu aja, nggak ada barokahnya. Itu sudah semakin banyak di sini. Gejala seperti itu sudah semakin banyak. Ya. Banyak orang bicara tentang tasawuf, tapi dia nggak pernah mengalami perilakunya beda. Ya. Dia ngajak orang supaya meninggalkan dunia, dianya serakah. Iya, dia mengajak orang jujur, dia cuma pendusta. Itu. Jadi ke depan kita nggak usah kagum dengan ilmu. Yang perlu kita kagumi adalah pembuktian dengan perbuatanmu sendiri. Sedikit apapun ilmumu, tapi ketika engkau amalkan, itulah yang paling hebat. Kalau tidak, ya keberkahannya hilang. Hanya sebatas ilmu saja. Ya. Wa tabqa 'alika hujjatuhu. Yang tinggal hanya hujahnya saja, argumentasi saja, premis saja, silogismenya saja, kesimpulan saja, hanya sebagai dalam artian keilmuannya saja. Tasiru aliman maftunan, engkau bisa menjadi orang alim yang dikagumi, ilmunya hebat, betul, iya betul, kagumi, waduh bukan main, wawasannya luas dan sebagainya. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Tabqa 'indaka syajaratuhu, tapi yang ada hanya pohonnya saja. Engkau punya ilmu seperti punya pohonnya hebat, hanya pohonnya saja. Wa tadhabu 'anka samaratuhu, tapi buahnya enggak ada, hilang. Jadi orang yang punya ilmu tanpa amal itu kayak orang punya pohon tapi enggak ada buahnya.
punya pohon jeruk. Buahnya mana? Nggak ada. Lalu yang dijawab apa? Tahu ya gitu. Iya. Jadi orang yang punya ilmu tanpa diamalkan tuh di sini diibaratkannya seperti kita punya pohon tanpa buah. Salillah, tanyalah kepada Allah Azza wa Jalla, an yarzuqaka halan wa maqaman. Mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan hal dan diberi maqam, diberikan keteguhan hati, kemantapan jiwa untuk bisa mengamalkan segala ilmumu, maksudnya begitu. Wa maqaman, dan posisi baina yadayhi di sisi Allah. Fa idza razaqaka, ketika engkau diberi rizki oleh Allah, dia anugerahi dengan keteguhan hati, kekokohan jiwa, bisa mengamalkan dengan tulus ikhlas. Salhu kitmana dzalika, mintalah kepada Allah supaya keistimewaanmu bisa mengamalkan segala ilmumu itu tetap disembunyikan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Sebab bagaimanapun juga apa yang menjadi sumber kebahagiaanmu ketika banyak orang lain tahu, diganggu. Saya enggak. Kalau orang tahu Anda punya uang 1 miliar, hati-hati, jendela pasti teralis semua. Betul nggak? Ketika engkau punya istri yang cantik jelita, hati-hati. Iya. Jadi kenikmatan yang membahagiakan kamu itu ya dirahasiakanlah. Fama bi ni'mati rabbika fahadithu, itu bukan dalil kita menceritakan kenikmatan. Kita selalu menyadari, bukan menceritakan. Masa diceritain gimana lagi? Masa hari ini engkau dapat uang 500 miliar cerita sama orang? Ya nggak mungkin dong. Bukan begitu, hanya sadar diri dan menyadarinya. Seperti itu. Wa anda tuhibba idhara syai'in minhu, dan minta kepada Allah supaya kamu jangan ada keinginan untuk menampilkan keistimewaanmu itu dalam mengamalkan ilmu. Artinya seperti kesaktian, karomah, maunah, itu jangan kau ada muncul keinginan ingin pamer kepada siapapun. Sama ada pengen orang kaya ya pengen kelihatan, orang cantik pengen kelihatan, orang pinter gayanya lain kok, orang sakti juga sama. Itulah, jadi diperangi ya, jangan sampai muncul ada keinginan diperlihatkan kepada siapapun. Idza ahbabta idhara ma bainaka wa baina al-haq azza wa jalla, ketika engkau kepingin menampilkan keistimewaan yang terjadi antara dirimu dengan Tuhanmu, kana laka sababan lihalakika, itu akan berakibat fatal atas dirimu sendiri. Itu namanya membocorkan rahasia. Daripada bocor mulut, masih mending bocor perut. Udah, itu aja.